Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassallim wa radhiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini subuh ini kita diberikan oleh Allah nikmat hidup, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat Al-Muzammil. Insyaallah kita masuk di ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazarni wal mukadzibina ulil na'nati wa mahsilhum qalila. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini bagian kedua ya. Setelah Allah menjelaskan tentang nasihat langit ya. Jadi ini nasihat Allah Subhanahu wa taala ya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada tabaqat, ada jalan menuju Allah di mana pada kondisi-kondisi tertentu, termasuk di awal dakwah kenabian, karena memang beratnya luar biasa, maka Allah memberikan tabaqat, Allah memberikan jalan. Saat jalan kita itu, saat jalan kenabian itu begitu berat, maka perintah Nabi, perintah Allah ada 7 tabaqat. Yang pertama adalah qumil laila illa qalila. Diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul lail, untuk qiyamul lail. Nisfahu awinkus minhu qalila. Jadi kalau setengahnya malam itu 5 jam, jadi 5 jam awinkus atau dikurangi sedikit berarti 2 jam. Jadi kalau 5 jam setengah malam itu 5 jam dikurangi 2 berarti 3 jam. Audit alaihi, kalau tidak ditambahkan. Jadi kalau memang kurang 3 jam itu kurang, maka tambahkan dari setengah berarti 7 jam. 7 jam. 7 jam ini kebiasaannya Nabi dan kebiasaannya Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar itu setengah bahkan 2/3 malam. Kira-kira 7 jam qiyamul lailnya beliau itu. Nah, Allah menjelaskan yang pertama tadi qumil laila illa qalila. Yang ketiga ya yang qumil laila illa qalila. Selanjutnya warattilil Qur'ana tartila. Jadi bagian kedua atau tabaqat keduanya adalah baca Quran itu sampai di akal, sampai di lisan, dan sampai di hati. Maka membacanya dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Setelah itu kata Allah wazkurisma rabbika. Tidak cukup kita berzikir, tetapi bawa tentang semua, baik itu posisi Allah sebagai murabbi, sebagai pemberi nikmat, sebagai pemutus nikmat, pemberhenti kehidupan kita, bawa itu kata Allah. Jadi Allah itu kan yang membawa segalanya Pak. Nikmat, memutus nikmat, memperpanjang hidup, memutus hidup, memberikan rizki, memberhentikan rizki. Saat ini ditemani, suatu saat
hilang. Hari ini kita memiliki, suatu saat pun akan hilang. Dan kata Allah, wazkurisma rabbika, makanya tidak disebut wazkurismallah, tapi Rabb, artinya pengaturan Allah, nikmat Allah, asma Allah, sifat Allah. Nah, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Yang selanjutnya, yang keempat adalah wa tabattal ilaihi tabtila. Maka Maryam disebut dengan Al-Maryam Al-Batul. Maryam Batul itu pemutus. Pemutus ini bukan berarti tidak terhubung dengan dunia, tetapi bagian daripada ketika qiyamul lail warattilil qur'ana tartila wazkurisma rabbika, maka lakukan tabattul. Jadi saat itu benar-benar kosong, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin kalau sholat sunnah itu diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Artinya kalau tidak dipegang, boleh Al-Quran yang duduk itu, artinya ada tempatnya. Ya, Qurannya besar sehingga bisa dibaca di depan kita. Ya kalau tidak biasa surat tidak biasa surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ya sekali-kali Al-Baqarah gitu ya. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Ya. Nyoba, Pak. Nabi itu kan 1 rakaat katanya 5,5 juz. Sekali-kali kita coba gitu ya, Pak. Sekali coba 5,5 juz 1 rakaat. Maka Allah Subhanahu wa taala wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Selanjutnya kata Allah, wasbir, bersabarlah. Lalu wahjurhum hajaran jamila, tinggalkan ke mereka dengan cara yang baik kata Allah. Nah, kita masuk di ayat yang ke-11. Ini bagian kedua dari surat Al-Muzammil. Apa kata Allah? Wazarni. Dalam bahasa lain, wada'ni. Ya. Kenapa Allah mengatakan wazarni? Wazarni biar tak urusi kata Allah. Urusanmu itu Muhammad, capekmu itu, lelahmu itu, berhadapan dengan orang-orang kafir itu biar aku yang urus. Wada'ni. Kenapa? Karena memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innalaka fin nahari sabhan tawila. Karena siangmu itu begitu beratnya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi siangnya Nabi itu begitu beratnya. Mungkin beratnya apa, Pak? Dicaci, dihina, keluarga Yasir disiksa, Sumayyah disiksa. Itu langsung di hadapan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, seorang Rasul, seorang Nabi melihat langsung para sahabat-sahabatnya itu disiksa di depan matanya, di depan mata baginda Nabi Muhammad. Coba gimana rasanya? Sama yang kita rasakan hari ini, Pak. Saudara kita di Palestina dibom. Anak-anak kecil kehilangan kepalanya, kehilangan kakinya, kehilangan nyawanya. Ada orang yang dioperasi, anak yang dioperasi, ketika diamputasi kakinya hanya membaca surat Ar-Rahman. Kita melihat, tapi tidak bisa ngapa-ngapain, Pak. Tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa kita hari ini. Mau diapakan? Ya, mau diapakan? Masya Allah. Maka bagian dari perhatian kita, mungkin harta kita, doa kita, kunut nazilah kita, itu yang mungkin kita bisa lakukan hari ini. Berat, apalagi itu seorang nabi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qumil laila illa qalila. Maka masanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul lail.
Jadi qiyamul lail itu untuk obat lelahnya Nabi. Kenapa? Karena dicaci, karena dihina, ya, karena diremehkan, karena dikatakan orang gila. Tapi ingat Pak, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jadi di ayat yang 11 ini sebenarnya Allah itu mengobati hati Nabi. Sudahlah Muhammad, urusan mereka itu biar aku yang ngurusin. Tidak usah sampean pikirkan, tidak usah memberatkan hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sekarang aku perintahkan engkau untuk qiyamul lail. Untuk apa qiyamul lail itu, Pak? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'au wa aqwamu qila. Jadi asyaddu wat'a itu artinya posisinya itu menjadi kokoh, seperti orang menapak ya di aspal gitu, Pak. Aspal, jadi kita injak kokoh, kelihatan tandanya telapak, tapi pakai sendal ya Pak. Kalau aspal nggak pakai sendal, wah itu luar biasa itu, panas, panas. Apa kata Allah? Hiya asyaddu wat'a. Sama dengan kita Pak. Ini kasusnya Nabi, bukan berarti itu tidak untuk kita juga. Kelelahan kita di dunia ini, ya capeknya kita, kelelahan kita dengan dunia ini, sempitnya hidup kita di dunia ini, maka jangan terlalu banyak mengadu kepada manusia. Jangan terlalu banyak mengadu kepada orang lain. Jangan terlalu banyak, apalagi kita sebagai seorang, terutama yang laki suami ya, jangan terlalu banyak mengadu kepada istri kita dan anak-anak kita. Salah satu yang dianjurkan adalah mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tidak hanya persoalan itu, tapi kata Allah, hiya asyaddu wat'a wa aqwamu. Aqwam itu dari kata qoma, dia akan menjadi kuat, qila, dan itu lebih berkesan. Kenapa? Karena tadi kalau kita melihat ayat yang saya baca tadi itu, wa illa tansuruhu faqad nasarullah. Kalau seandainya ya orang lain tidak bisa menolong kita, faqad nasarullah, Allah yang akan menolong. Sama dengan orang teman saudara-saudara kita di Palestina ini. Di Palestina itu Pak, kita melihatnya begitu menyiksa hati kita. Illa tansuruhu, kata Allah, kalau seandainya kalian tidak menolong saudara-saudara kita di Palestina itu, faqad nasarahullah, Allah menjanjikan sudah, Allah akan tolong Palestina itu. Persoalannya mau mengambil bagian atau tidak. Ya, mau mengambil bagian, karena memang Palestina itu adalah bagian dari janji Allah dan bagian dari janji baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu Palestina itu adalah rangkaian dari hidup kita ini akan berakhir. Kenapa Pak? Karena yaumil kiamah itu berawal dari tanda penaklukan Bani Israel di Palestina itu. Dan itu adalah bagian dari rotasi hidup di dunia ini. Ya, makanya orang Yahudi itu aja percaya, Pak. Orang Yahudi itu percaya. Sampai mereka menanam pohon-pohon ngorkot. Untuk apa? Untuk mereka bisa nanti berlindung di balik-balik pohon itu. Ya, di balik-balik pohon itu. Makanya Syekh Ahmad Yasin mengatakan ketika ditanya, kira-kira kapan penaklukan itu? Penaklukan itu akan terjadi, beliau menyebut tahun 2027, kata beliau. Masya Allah. Maka kita lihat bahwa kata Allah, hiya asyaddu wata'au wa aqwamu qila. Ketika kita lelah, ya, ketika kita lelah, maka mengadulah kepada Allah, pada Allah Subhanahu wa taala. Begini Pak, selagi kita bisa beramal apapun lah itu,
apapun, sekecil apapun itu. Karena kalau kita beramal begini, untuk sehat saja, apa kata Nabi Muhammad? Wad'u bis shadaqah. Obatilah dirimu. Ini obat fisik, Pak. Obat fisik. Wad'u bis shadaqah, terutama al-fuqara. Fuqara. Carilah orang-orang yang fakir, berikan mereka sedekah, maka kata Rasulullah itu akan menjadi obat fadwu, dawa. Jadi obatnya sakit itu apa, Pak? Sedekah, terutama ke siapa? Ke fuqara. Kalau mungkin ya hati sedang sakit, ya, itu kan kalau hati itu obat apa ya? Sakit jiwa ya. Jadi orang yang sakit hati itu sedang terganggu jiwanya. Kalau orang yang sedang sakit fisik juga sama. Ya, sama. Maka obatnya adalah salah satunya adalah bersedekah. Saya pernah cerita mungkin di sini, seorang ibu-ibu di Arab Saudi, pekerjaannya orang Indonesia. Ternyata orang Indonesia ini, ibu-ibu ini ke sana itu baru melahirkan. Ya, baru melahirkan, ternyata lama. Jadi memang dia bekerja dengan baik. Setelah itu setelah selesai pekerjaannya, dia lama di kamar mandi. Orang Saudi ini heran, kenapa kok dia lama di kamar mandi? Ternyata dia ditanya ketika itu harus mengeluarkan ASI-nya. Karena kalau tidak keluar itu sakit katanya. Kenapa? Aku kesini ini baru melahirkan anakku. Nah, tuannya ini baru divonis oleh dokter stadium 4 kanker ganas. Tidak ada cara lain kecuali kematian. Tidak ada cara lain sembuhnya kecuali kematian. Maka kata ibu ini, pulanglah ke Indonesia. Susui anakmu 2 tahun, ini uang 50 juta, pulanglah setelah 2 tahun. Kalau aku masih hidup, maka kembalilah ke sini. Kalau aku masih hidup, kembalilah ke sini. Masya Allah, dikasih uang, ibu ini pulang. Ternyata tidak beberapa lama, ibu orang Saudi ini memeriksakan kanker ganasnya ini lagi ke dokter. Ketika diperiksa oleh dokter, apa kata dokter ini? Apa obatnya? Kenapa? Karena 1 biji dari akar kanker itu sudah tidak ada. Apa kata ibu? Fadwu bis shadaqah 'alal fuqara. Maka obatilah sakitmu itu untuk siapa? Untuk fuqara. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bersedekah. Masya Allah. Jadi Islam ini mengobati semuanya. Qiyamul lail mengobati jiwa, ya. Yang kedua, bersedekah itu mengobati sakit fisik kita. Yang ketiga, Pak, beramal itu membuat doa kita itu mustajab. Ya, jadi saya sering kalau mau berangkat itu saya bilang ke istri, ayo sedekah ke siapa sajalah, ke tukang parkir, ke siapa, supaya apa? Karena doa kita itu bisa kita mintakan kepada orang yang bersedekah. Bayangkan, Pak, tukang parkir itu kita kasih yang biasa menerima cuma 2.000, 5.000, coba aja dengan kasih 150.000. Kira-kira berdoa nggak beliau? Wah, nih Pak, 150.000. Didoakan, Pak. Walaupun doanya tidak seserius doa kita tadi gitu ya. Tapi ya Allah, semoga selamat. Ingat, doa orang-orang seperti ini, Pak, mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bolehkah bertawasul dengan amal? Boleh. Bertawasul dengan amal yang sudah kita kerjakan itu boleh. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah dengan sedekah tadi. Boleh, Pak. Boleh sedekah dengan amal. Maksudnya berwasilah dengan amal itu diperbolehkan. Karena kasus orang yang terkurung di dalam goa, dia menyebut amalnya, digeser itu sama Allah batu tersebut. Apa kata Allah? Kalau kalian, kata Allah,
qiyamul lail warattilil qur'ana tartila, apalagi wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila wasbir, kata Allah. Maka sisanya kata Allah wazarni, biar aku yang ambil bagiannya ya Muhammad. Jadi masya Allah Pak, orang qiyamul lail ini ada urusannya yang diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca Quran itu ada urusannya yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir itu ada urusannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar itu ada urusannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kalau tidak salah saya menyampaikan tentang haulah dan surat Al-Mujadilah itu. Seorang ibu yang mengadu kepada Nabi karena suaminya luar biasa sampai dijihar oleh suaminya, tapi ketika dilaporkan kepada Nabi itu sudah jihar kata Nabi. Nah, jihar kata Nabi, ya Rasulullah, jangan ceraikan aku dengan suamiku itu walaupun dia kasar dan macam-macam. Aku cinta kepadanya, aku sayang kepadanya. Tidak ada orang di Madinah ini yang mampu mencintai dia, orang laki-laki seperti itu. Walaupun dia jelek, pendek, kikir, semuanya lengkap gitu ya. Tidak ada di kota Madinah ini yang mampu mencintai dia itu, tidak ada ya Allah. Ya Rasulullah, tolong katanya. Sampai turun surat Al-Mujadilah itu. Masya Allah, wasbir. Dengan bersabar ternyata Allah terlibat. Allah terlibat. Wazarni, kata Allah. Wada'ni, biarkan urusan mereka itu Muhammad, urusanmu. Tak usah engkau ikut-ikut. Wal mukadzibin. Kenapa mukadzibin bukan al-kafirin? Karena mereka tahu Pak, Nabi Muhammad itu orang amin. Ya, orang terpercaya. Ini bukan kampanye ya. Yo kebetulan saja nama Nabi itu Al-Amin ya. Amin, orang terpercaya, orang yang jujur ya. Orang yang jujur. Dan mereka tahu tentang kejujuran baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi al-mukadzibin, mereka mendustakan itu. Mereka mendustakan itu. Dan yang menyatakan ini siapa Pak? Allah tahu tentang hatinya orang-orang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab itu tahu persis. Abdullah ibn Mughirah, bagaimana mereka itu Allah tahu. Apa kata Allah? Wazarni wal mukadzibin, biarkanlah Muhammad itu urusanku terhadap orang yang mendustakan ayat-ayatmu tadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak? Kata begini, orang-orang seperti itu kata Allah, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka akan menyesal nanti. Apa kata mereka? Seandainya kami mendengar, kami berpikir ma kunna fi ashabis sa'ir, dan tidak mungkin kami berada di ashabus sa'ir, di neraka sa'ir itu kata mereka. Fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui dosa mereka. Mereka mengakui dosa dan kelakuan mereka. Fasuqqa. Nah, kalimatnya aja sudah gak enak. Fasuqqa, suq. Sana. Suq itu dalam bahasa orang Arab Ami belum fasuq. Suq. Jauh kata Allah. Maka kalimatnya fasuqqa li ashabi syair. Jauh kata Allah, jauh, jangan mendekat ke sini kata Allah Subhanahu wa taala. Sama Pak, orang al-mukadzibin itu seperti itu. Fasuqqa li ashabis sa'ir. Jauh dariku kata Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Masyaallah. Maka orang al-mukadzibin ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya, tidak hanya mereka mukadzibin kata Allah, tapi ulin na'mah. Tidak nikmah ya Pak bacanya, tapi na'mah. Kenapa na'mah? Na'mah ini adalah nikmat. Pertama kita lihat dulu, al-mukadzibin pakai tasdid. Al-mukadzibin berarti dustanya berapa kali? Berkali-kali.
Yang kedua, ulin na'mah. Allah berikan kepada mereka kekayaan yang penuh, Pak. Uli, pakai uli. Pemilik kekayaan yang penuh. Ya, makanya disebut dengan ulin na'mah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang memang diberikan nikmat. Tidak pernah sholat, Pak. Tidak pernah ngaji, tidak pernah ke masjid, tidak pernah baca Quran, tidak pernah sholat tahajud. Tapi apa yang diberikan oleh Allah? Ulin na'mah. Masya Allah. Ya, jadi saya diceritai oleh seseorang, yaitu kata beliau, ya orang termasuk kaya lah di Ponorogo ini. Jam 3 pagi itu belum bisa tidur, ya. Belum bisa tidur, belum. Ya, Masya Allah. Kenapa belum bisa tidur? Masya Allah, mikirkan dunia ini gak selesai-selesai. Semuanya memang beliau punya, ya. Semua dimiliki. Apa kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ulin na'mah ini? Falamma nusu, ketika mereka diberikan itu, ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Ketika mereka memang diberikan itu semua dan mereka lupa, kata Allah, semakin lupa dengan Allah, Pak. Yang paling parah, lupa sama Allah semakin miskin. Kalau ini enggak, lupa sama Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Nah, semakin dia lupa dengan Allah, Allah bukakan pintu-pintu dari rizkinya dari mana-mana. Yang paling kita takutkan itu begini, Pak. Semakin lupa dengan Allah, Allah bukakan pintu maksiat seluas-luasnya. Ya, naudzubillah. Ke sana ketemu maksiat, ke kanan ketemu maksiat, ke belakang ketemu maksiat, dapat pekerjaan maksiat, bertemu teman maksiat, bertemu dengan orang lain maksiat, kemanapun, ke hotel maksiat, bermain maksiat, ke pantai bermaksiat. Naudzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala wal mukadzibi ulil na'mati, kata Allah. Lalu kalau di ayat ini, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu, sampai mereka senang sesenang-senangnya, bima utu fa akhadna baghtatan fa idza hum mublisun. Setelah itu kata Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akhadnahum baghtatan, kami akan ambil dengan cara kami sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Fadzarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Ya Muhammad, mahil itu artinya tamahal. Tamahal itu pelan-pelan. Kalau ada orang mau maling, ya, jalannya tamahal. Akhi, tamahal. Nah, tamahal itu berjalan dengan pelan-pelan supaya enggak kedengaran. Biarkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, biarkan Abu Jahal, Abu Lahab itu, kata Allah, wa mahilhum. Sebagian ulama mengatakan biarkan, berikan rehat sejenak. Berapa tahun? 13 tahun di kota Mekah. Nanti engkau sudah kuat, maka kembali ke kota Mekah ini, disebut dengan Fathul Mekah. Makanya saudara-saudara kita di Palestina itu yang sedang berjuang di wilayah Hamas itu, saya lihat videonya itu, bapaknya itu, anaknya kan dibom, rumahnya sedang dibom, Pak. Ditelepon, video call sama bapaknya yang memang tentaranya Hamas itu, ditelepon. Ayo baca. Apa yang dibaca? Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Ayo ulangi lagi. Diulang sama anak itu. Lalu ditanya, kenapa ayah mengajarkan idza jaa nasrullahi wal fath? Begini kata ayahnya, fa innal Palestina, sesungguhnya Palestina ini akan dimenangkan, wa nasru minallah. Kemenangan Palestina ini adalah bagian dari kemenangan yang Allah berikan kembali.
dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Fathul Mekah. Fathul Mekah itu sudah dijanjikan. Surat An-Nasr itu kan jauh sebelum Fathul Mekah itu datang, sudah dijanjikan oleh Allah. Maka coba ulang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Biarkan wa mahilhum qalilan. Sebentar saja, 13 tahun, atau sebagian ulama mengatakan ini famahilhum qalila, ini mengatakan ditangguhkan sejenak. Paling lama berapa umur kita ini, Pak? 60 70 tahun. Senikmat-nikmat kita menikmati dunia ini, paling panjang 60 sampai 70 tahun. Kadang 40 50 enggak bisa lagi. Untungnya sakit, giginya ompong, kira-kira makan jenang merah itu pakai gigi yang enggak ada itu enak apa enggak? Kan enggak enak. Rawon seenak apapun kalau enggak ada gigi. Nah, apalagi sedang sakit kepala dan sakit gigi. Pokoknya lagi sakit gigi, apapun yang dikasih enggak enak. Ya, enggak enak. Padahal umurnya belum sampai 60 tahun, 70 tahun. Insya Allah. Karena belum sampai ke sana, ternyata di stop sama Allah. Ya, di stop sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai lama kata Allah. Maka yang kita takutkan itu apa, Pak? Yang kita takutkan itu adalah istidraj. Dibiarin sama Allah. Alhamdulillah. Ya, dibiarin. Ayo, terus no. Kata Allah, terus no. Fa'akhadna baghtatan. Setelah itu kami ambil plak, hilang. Itu yang mengerikan. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza, karena kopinya sudah dingin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.